Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing beberapa faktor yang membuat keuangan atau ekonomi rumah tangga kita itu sulit untuk berkembang. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Dalam budgeting atau mengelola keuangan, pastinya kita memiliki beberapa kesulitan-kesulitan dan pastinya ya kita hadapi setiap hari. Oleh karena itu kita harus mau mengevaluasi budgeting kita, mengevaluasi keuangan kita. Salah satunya adalah membuat catatan-catatan. Beberapa masalah yang sering kita hadapi, contohnya ya keuangan kita itu yang selalu pas-pasan, terus kita susah nabung, kesulitan mengelola penghasilan, dan lain sebagainya. Apakah bunda-bunda mengalami salah satu kesulitan dalam mengelola keuangan tersebut? Nah, kesulitan-kesulitan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang manakah beberapa faktor di bawah ini yang sangat mempengaruhi keuangan bunda-bunda semua? Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, faktor yang pertama, keuangan susah berkembang, yaitu yang pertama tentunya adalah gaya hidup. Ya, kita sering banget kan mendengarkan pepatah mengatakan bahwa penghasilan itu cukup untuk hidup tetapi nggak bakal cukup untuk gaya hidup. Sebenarnya gaya hidup itu ada banyak banget. Kita bisa memilih gaya hidup yang sesuai sama kehidupan kita. Karena dalam hidup itu kita sebenarnya memiliki beberapa pilihan-pilihan, yang diantaranya beberapa pilihan itu ada resikonya baik dan buruknya. Tentunya kita bisa memilih ya beberapa gaya hidup yang bisa istilahnya membawa kita untuk kebaikan pada keuangan kita. Contohnya dalam memilih makanan, dalam memilih istilahnya pakaian, memilih produk, brand-brand, dan lain sebagainya. Dalam berbelanja, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memilih yang baik tentunya dan sesuai sama keuangan kita. Salah satu gaya hidup yang bisa membawa kita ke keuangan kita yang lebih sehat, yaitu diantaranya gaya hidup sederhana, gaya hidup hemat, gaya hidup dengan qanaah, yaitu selalu bersyukur dan mensyukuri segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya kita juga menerima gitu ya bunda. Jadi kita bisa memilih-milih sebenarnya gaya hidup yang sesuai sama koridor-koridor keuangan kita, sehingga tidak membuat keuangan kita makin jatuh tapi malah nantinya bisa makin berkembang. Kita bisa mulai belajar gaya hidup hemat, gaya hidup sederhana. Bisa dimulai dari hal kecil di dalam hidup kita, dimulai dari penggunaan alat-alat listrik, penggunaan energi, penggunaan air, dan lain sebagainya. Kita bisa belajar satu persatu, sedikit demi sedikit, sehingga bisa mengubah keuangan kita menjadi lebih baik. Faktor yang kedua yang membuat keuangan kita susah berkembang, yaitu banyaknya pengeluaran yang mubazir. Nah, tanpa kita sadari, kita itu sebenarnya banyak mengeluarkan hal-hal yang bersifat mubazir, sehingga keuangan kita itu berantakan, gak jelas, gak bisa nabung, dan lain sebagainya. Contoh pengeluaran yang mubazir diantaranya itu rokok ya. Jadi kita itu malah banyak banget pengeluaran itu untuk rokok, padahal itu tuh udah jelas-jelas ya nggak baik untuk kesehatan, terus ibaratnya itu harganya juga mahal dan lain sebagainya. Nah, selain rokok sebenarnya ada banyak lagi. Kita bisa istilahnya mengevaluasi dalam diri kita, apa-apa aja sih pengeluaran kita yang udah mubazir, yang malah sebenarnya itu nggak baik untuk kesehatan kita, tapi tetap aja kita keluarkan. Yuk bareng-bareng kita evaluasi di dalam hidup kita, di dalam diri kita, apa-apa aja yang masih saja kita belanjakan, yang masih saja kita keluarkan, pengeluaran-pengeluaran kita, sehingga pengeluaran itu tuh lebih efisien lagi, sehingga tidak mubazir, dan tentunya bisa mengurangi pengeluaran dan membawa ke keuangan kita yang lebih sehat tentunya ya.
Kita bisa mulai membuat catatan-catatan, terus kita bisa evaluasi tiap minggu, tiap bulan pengeluaran-pengeluaran kita. Terus kita juga bisa musyawarahin tentunya dengan pasangan kita bagaimana caranya berhenti atau mengurangi dan lain sebagainya. Nah, tentunya ada banyak banget pengeluaran yang lebih bermanfaat di sana daripada sekedar istilahnya untuk mengeluarkan untuk hal-hal yang mubazir. Faktor yang ketiga yaitu kita tidak mau menabung di awal. Jadi biasanya kita itu menabung itu nungguin uang sisa, nungguin uang lebih. Jadi kita belanjain dulu malah nabungnya belakangan. Nah, ini bisa kita ubah ya Bunda ya, kita ubah menjadi menabung di awal. Jadi memang sedikit memaksakan, tapi kalau pas dan sesuai sama kemampuan, insya Allah tabungan ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita tentunya ya. Jadi untuk bunda-bunda yang masih nabung di akhir, nabung nungguin uang-uang sisa, nabung nanti-nanti dulu, itu nanti akan kalah sama kebutuhan. Jadi lebih baik kita paksakan diri untuk menabung di awal. Dan kita usahakan untuk menabung yang nggak mudah untuk dicairkan atau nggak mudah diambil-ambil. Karena kalau masih berbentuk tabungan yang kita masih bisa mengambilnya, itu tuh pasti akan sangat sulit juga. Jadi contohnya aja kita bisa mulai dengan menabung emas, menabung logam mulia dan lain sebagainya. Faktor selanjutnya yang membuat kita itu susah untuk berkembang keuangan kita yaitu pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan. Jadi pengeluaran kita itu selalu ada aja ya, namanya pengeluaran darurat, pengeluaran untuk ini, pengeluaran untuk itu, yang kita sendiri itu tidak bisa mengendalikannya. Nah, pengeluaran kita apabila memang lebih besar berarti kita harus mau ya, harus mau berkembang, harus mau belajar, harus mau istilahnya itu yang namanya cari penghasilan tambahan. Jangan cuma istilahnya mengandalkan dari satu pemasukan saja kalau memang pengeluaran kita itu banyak. Jadi kita itu ya harus mau bergerak, mau istilahnya mencari penghasilan tambahan, istilahnya mau berhemat dan lain sebagainya. Ada banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Jangan hanya malah berdiam diri, mengeluh, terus nggak mau berusaha. Buatlah catatan keuangan, evaluasi, challenge hemat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu belajarlah untuk selalu menjadi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Jadi tentu saja yang namanya belajar itu tiada batas ya. Jadi terus aja kita bisa belajar terus sedikit demi sedikit. Terus kita pelajari, kita pahami sehingga kita itu bisa menuju keuangan yang lebih sehat, menuju mungkin diri kita yang lebih baik dari sebelumnya, dari sisi keuangan, dari sisi kedewasaan dan lain sebagainya. Intinya kita bisa belajar terus dan belajar terus. Semangat untuk bunda-bunda semua, dan semoga vlog Oma ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.